Baik, selanjutnya kita akan bicara tentang hukum dagang. Hukum dagang, seperti tadi disampaikan, adalah bagian dari hukum perdata. Dia adalah leg spesialis yang nanti atas hukum dagang ini berlakulah satu asas hukum tadi, leg spesialis derogat legi generali. Ini ada daftar referensinya, silahkan dibaca, bebas saja. Ada dari Pak Abdul Qadir, ada dari Adi Sulistiono, Pak Hartono, ada Kuala Adolf. Ada Pak Jaso Winato, di sini ada Pak Retno Bulan, ada Sanusi Bintang, ada Supasman Sastra-Wijaya, ada Subekti, dan sebagainya. Ada Sudargo Gautama, satu yang bagus tulisan. Oke, pada dasarnya ini diambil dari satu pemahaman simple sebenarnya. Saudara tentu dalam hukum pengantar ilmu hukum perkenalkan adanya manusia selaku eh, makhluk sosial. Apa itu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri? Hati saya setengahnya ada di dia. Nah, minimal saudara butuh dua orang gitu, untuk memperjalankan hidupnya dengan maksimal. Misalnya begitu. Tapi di luar itu, coba saudara lihat sendiri ke badan saudara. Apa yang saudara kenakan hari ini, apa yang saudara pegang, apa yang saudara duduki atau saudara diami itu, mana yang dari segala sesuatu itu yang saudara buat sendiri. Itu sangatlah kecil. Bahkan mungkin tidak ada. Dari pakaian yang melekat, saya pakai kacamata, di depan saya ada laptop, yang depan saya ada tablet, di sini ada HP, di sana ada kipas, ada meja dan sebagainya. Semuanya ini buatan orang. Itu yang menunjukkan kita itu makhluk sosial. Mau menjalankan satu hal yang kecil saja itu kita butuh banyak pihak yang menolong kita. Kita tidak bisalah diri ini memenuhi kebutuhan diri kita dengan hanya diri kita saja. Makin besar peradaban, makin kompleks. Bagaimana pemenuhan kebutuhan itu dilakukan dengan satu usaha yang namanya perdagangan. Oh, nama hukum dagang tuh kayaknya jelek. Saudara pengen jadi pedagang? Enggak, Pak. Saya pengen jadi businessman. Nah, sebenarnya pada dasarnya sekarang berkembang istilahnya jadi hukum bisnis. Kenapa saya masih mempertahankan hukum dagang? Karena sampai hari ini kitab undang-undangnya tadi Wetboek Kufhandel itu Wetboek Kufhandel itu masih diterjemahkan sebagai kitab undang-undang hukum dagang, bukan kitab undang-undang hukum bisnis. Karena dia masih istilah legalnya adalah hukum dagang, saya pergunakan istilah legal itu. Jadi namanya adalah hukum dagang. Hukum yang mengatur usaha perdagangan. Oh, cuma urusan dagang, jual beli. Ah, sebentar. Yang dimaksud dengan perdagangan di sini adalah perdagangan secara luas. Ya, coba kita cermati. Munculnya hukum dagang itu sudah sangat tua. Kita bisa tarik dia dari zaman Romawi. Ada hubungan antar manusia yang diatur dalam Corpus Juris Civilis, yaitu perundang-undangan yang dipraskai oleh Kaisar Justinianus. Perkembangan masyarakat ini memunculnya perdagangan. Tadi saya sampaikan, karena kita butuh
orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita, baik makanan, tempat tinggal, pakaian, dan lainnya itu muncul usaha-usaha perdagangan. Maka perlu diatur, tidak cukup aturan ini. Nah, jadi berkembanglah aturan-aturan berkaitan dengan perdagangan. Juga nanti ketika era ya, Raja Louis ya, di Prancis, ada aturan-aturan ini ya, saudara bisa lihat. Code de Commerce misalnya ya. Nah, ada satu orang bernama Napoleon ini yang coba mengumpulkan aturan-aturan yang terserak itu menjadi satu kitab undang-undang. Jadi yang mengenalkan ada namanya kitab undang-undang itu adalah Napoleon. Napoleon itu ketika menjajah Belanda, Belanda pun mengikuti konsep itu. Jadi Belanda itu pernah dijajah. Jadi kan bukan hanya penjajah, dia juga pun pernah dijajah. Dijajah siapa? Dijajah Perancis. Kalah dia perang lawan Perancis, ditunduk dia di bawah Perancis. Nah, di era itulah juga dibuat kitab undang-undang hukum yang nanti turun ke negara jajahannya di mana? Di Indonesia. Kala itu namanya masih Hindia Belanda. Apa sih yang dimaksud perdagangan itu di sini? Dagang itu bukan hanya masalah dijual, gue beli gitu, bukan. Juga mengatur tentang pemindahannya. Ya. Mindahkan dari produsen ke konsumen. Bagaimana pengaturannya? Nanti berkembang lagi bagaimana memproduksinya. Nggak sampai nanti ujungnya bisa dijual dan sebagainya. Saudara kalau beli sesuatu di Shopee, Tokopedia gitu kan, apakah diklik langsung datang? Nah, saudara berkaitan dengan apa namanya, pertama pengiriman. Saudara jual beli sama tokonya, iya. Tapi kan saudara akan memilih pengiriman apa. Setelah pengiriman apa, saudara milih mau dibayar pakai cara apa. Kan itu mengirimkan uang saudara ke penjual itu punya berbagai metode. Itu kan saudara pilih itu ada COD, ada metode pay letter, ada metode yang lain-lain gitulah, macam-macam pakai bank, transfer dan sebagainya. Itu juga masuk usaha perdagangan. Sehingga saudara sekalian, satu urusan jual beli saja itu melibatkan berbagai macam bisnis. Nah, inilah yang mengakibatkan hukum dagang ini banyak diminati oleh mahasiswa-mahasiswa agar apa? Karena apa? Karena hukum dagang ini menyediakan lapangan pekerja yang paling banyak. Lapangan pekerjaan yang paling banyak. Saya cepat saja. Oleh karena itu diatur terhadap perdagangan itu secara umumnya di mana? Di BW. Jual beli itu sebenarnya sudah diatur dalam BW. BW itu apa? Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berkelich Wetboek, singkat UBW. Tapi ada pengaturan yang lebih khusus lagi. Karena nanti jual beli itu terkadang bukan hanya pribadi itu pribadi, ada perusahaan ini, perusahaan itu, perusahaan. Nah, yang berkaitan dengan bisnis yang luas, lebih luas ini perlu diatur lebih khusus lagi, diaturlah dalam Wetboek van Koophandel, WVK, atau kita terjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, KUHD. Nah, inilah yang sama dengan tadi disampaikan di hukum apa namanya perdata, berlaku beragam. Contoh tadi, kalau saudara mau kredit, itu kan masuk kategori hukum perdata, spesifik lagi itu jadi hukum dagang. Itu mengatur tentang pilihan-pilihan. Saudara mau kredit pakai syariah, mau kredit konvensional, mau pinjamnya di bank ini, bank itu ada yang bilang videonya tidak terlihat. Apakah terlihat apa tidak? Ada yang bisa gambarnya terlihat tidak? Share screen saya. Share screen saya sekarang terlihat. Saya buka. Ini sedang loading sih. Oke,
Apakah bisa terlihat share screen-nya? Bisa, Pak. Terlihat, Pak. Bisa ya. Oke, di Indonesia pengaturan. Nah, ini yang saya ingin tekankan bahwa namanya perdagangan itu perubahannya sangat ketat. 10 tahun yang lalu saya tidak bisa membayangkan ada e-commerce seperti sekarang yang beli pencet data. Dulu zaman saya itu kita masih pakai apa sih namanya, toko bagus apa dulu ya? Bukan apa ya, lupa sih namanya. Dulu ada apa ya? Dulu ada satu apa namanya, ruang chat gitulah yang di situ bisa jual-jualan gitu. Saya lupa namanya. Nah, terus berkembang jadi e-commerce yang begitu 10 tahun lalu nggak begini, nggak ada. Dia baru dalam 10 tahun bisa berkembang begitu. Wah, nggak tahu 10 tahun ke depan ini mau jadi gimana. Bahkan kemarin ya kadang ada yang kreasinya begini-begini kebablasan oleh pemerintah di-cut. Apa contohnya? TikTok Shop. TikTok Shop dilarang sama pemerintah. Kenapa itu? Oh, karena menurut pemerintah ada yang kebablasan nih di bidang ininya kebablasan. Oh, dulu ya, 5 tahun yang lalu tuh nggak ada pinjol. Sekarang ramai betul pinjol di mana-mana. Itu kan usaha peminjaman uang, gitu kan, kredit dan sebagainya. Itu kan dulu dikelola perbankan itu yang banyak. Masuk dalam ranah hukum dagang. Jadi berkembang terus dunianya. Jadi cepat sekali urusan ke hukum perdagangan. Isi KUHD itu mengatur tentang usahanya dan kewajiban yang ditimbulkan berkaitan dengan perkapalan. Perkapalan ini jangan dibayangkan kapal, bukan, maksudnya tuh shipping. Shipping itu bisa lebih luas juga tentang pengiriman barang, transportasi. Itulah hukum dagang. Dari penjelasan saya tadi, saya menarik. Definisinya lalu apa, Pak? Hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan. Yang timbul tingkah laku manusia dalam perdagangan. Hukum dagang adalah hukum perdata. Nah, hukum dagang itu hukum perdata. Hukum dagang adalah himpunan peraturan yang mengatur seorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan, usaha. Nah, jadi lebih spesifik lagi, nanti saudara akan ketemu mata kuliah hukum perusahaan. Mengulik tentang detail perusahaan itu bagaimana. Hukum dagang adalah keseluruhan dari aturan hukum mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan, sejauh mana diatur dalam KUHD dan beberapa undang-undang tambahan. Hukum dagang ada hukum perikatan yang timbul dari lapangan perusahaan. Jadi bagian kecil aja, gambarnya seperti ini. Nanti saya akan gambarkan. Nah, segala sesuatu dalam hukum dagang itu ya perdata sebenarnya. Tapi ada peraturan-peraturan khusus yang nanti diatur lebih khusus di dalam hukum dagang. Jadi hukum dagang itu spesialis dari lex generalisnya adalah KUH Perdata. Saya tidak kuat lama lagi, sepertinya soal leher saya sudah sangat aduh ya, jadi nanti saya pintas-pintas saja sedikit. Ada prinsip-prinsip ya. Prinsip-prinsip itu maksudnya adalah asas-asas. Ada asas kebebasan berkontrak, ini yang paling sering adalah bebas untuk melakukan kontrak apa, gimana cara sengketanya, hukum apa yang diberlakukan dalam kontrak. Yang sekarang itu kan dalam hukum akad-akad syariah menyatakan bahwa yang berlaku adalah hukum Islam. Jadi penyelesaiannya dilaksanakan secara hukum Islam. Di mana? Di pengadilan agama. Kalau kredit yang lain konvensional tidak menyebutkan itu, maka dia akan diselesaikan sengketanya di pengadilan negeri. Selama kebebasan itu tidak bertentangan dengan A, B, C, D, E. Lalu ada juga asas atau prinsip pacta sunt servanda. Prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang ditangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan itikat baik. Maksudnya apa? Hukum kontrak itu yang dibuat oleh orang itu menjadi undang-undang yang mengikat mereka. Pacta sunt servanda. Ada juga prinsip penyelesaian sengketa. Ada prinsipnya, juga ada
prinsip ya di dalamnya itu kebiasaan berhukum, itikat baik, exhaustion of local remedies, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketa pengadilan, langkah-langkah penyelesaian sengketa harus diselesaikan hukum nasional suatu negara lebih dahulu ditempuh. Sebelum ke dunia internasional, harus ditempuh dulu di hukum nasional. Jadi ada aturan-aturan spesifik, asasnya mengatur seperti itu. Nah, nanti saudara juga di semester 7 akan temukan ada penyelesaian sengketa itu bisa pakai tadi pengadilan, bisa ada alternatif. Saudara kan nanti ketemu mata kuliah di semester 7, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Bisa negosiasi, ada mediasi, ada konsiliasi, ada arbitrase. Jadi ada pilihan-pilihan penyelesaian sengketa. Nanti saudara akan temukan. Sekali lagi, ini mata kuliah pengantar, saudara akan diantarkan, oh nanti akan ketemu ini, oh iya Pak, benar, nanti ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini. Jadi apa yang saya omongkan hari ini, saudara akan temukan nanti di mata kuliah selanjutnya. Nah terakhir nanti bicara tentang perusahaan. Saya kira ini tidak terlalu detail ya, intinya perusahaan itu akan saudara pelajari di mata kuliah hukum perusahaan. Silahkan dipelajari lebih lanjut di di dalam open learning saudara. Sekali lagi saya mengingatkan, tolong open learning-nya diikuti. Minimal progresnya 85%. Silakan nanti dibuka setelah ini OPL-nya. Berapa progres saudara di situ? Selama belum 85%, nah saudara nanti akan terus bermasalah. 85%-nya kan yang belum ditutup. Nanti kalau dibuka nanti progresnya turun. Karena ada mata kuliah masih ditutup tuh apa namanya? Modul. Modulnya dibuka nanti turun progres saudara. Bukan bilang, saya ada mahasiswa bilang begini, Pak, saya sudah 85% itu, Pak, sudah 100, Pak. Kok jadi turun? Ya turun karena waktu itu belum dibuka modulnya. Modulnya setelah terbuka turun lagi progresnya, turun lagi. Silakan dipenuhi. Baik, saya berhenti sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Ada pertanyaan? Silakan, ada yang angkat tangan. Mohon maaf Pak, ini saya mau izin bertanya mengenai ini Pak, pengajuan ujian susulan saya Pak, UTS. Ya UTS nanti Iya. japri saja ke saya. Ya kemarin ada beberapa yang sudah kontak saya, itu kan saya iya, jadwalkan, dijadwalkan pekan depan. Tapi saya pilih ya, tidak baik, semua Pak. orang boleh ikut UTS. Alasannya alasan tertentu. Ya kalau sudah memenuhi alasannya nanti akan dijadwalkan pekan depan. Oke, baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Baik, kalau sudah tidak ada, kita selesaikan sampai di sini. Mohon maaf ya, saya hari ini tidak bisa masuk secara offline karena sedang ada dengan saya pun tidak fit ya. Saya malah nularin orang nanti batuk banyak di ruangan. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.